Haleluya. Puji Tuhan, satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, di mana kita boleh ada untuk merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita ada, ini semua karena anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan bagi kita. 2000 tahun yang lalu Dia berkorban bagi kita. Dia mati untuk menebus segala salah dan dosa kita. Dan kita bersuka cita saat ini karena penebusannya itu ajaib, membawakan kemenangan bagi kita, memberikan damai sejahtera dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, sebab pengorbanan-Mu ajaib di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Biarkan hati kami benar-benar tertuju hanya kepadamu ya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Katakan, Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mensyukuri segala pengorbanan Tuhan bagi kita. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas
kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Tanda syukur kita di hadapannya. Dia yang sudah mati menggantikan segala dosa-dosa kita. Naikkan rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Amin. Ya Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginda pujianku, tak dapat ku balas kasihnya. Diangkatku jadi miliknya, angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Baginda sembahku, hanya Dia segalanya. Haleluya, katakan bagi Dia segala pujian, hormat, syukur. Dia segala pujian, hormat serta syukur segalanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan di mana hari ini Tuhan kami memperingati hari kematian-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kami hanya mau menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya mau memuji Engkau. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Biar hadirat Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja di tempat ini, melawat kami Tuhan. Sehingga persekutuan kami, ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biar hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulaikan ibadah pada saat ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan bagi kita. Dia yang sudah mati gantikan hidup kita untuk menebus segala pelanggaran dan dosa kita. Ada begitu banyak hal yang kita sudah lakukan, tapi kita percaya Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus segala pelanggaran kita. Kita angkat pujian, betapa besar kasih-Mu Allahku, sebab terlalu besar kasih Tuhan bagi kita. Amin. Sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku,
katakan betapa besar kasih Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari dengan sepenuh hati kita katakan betapa besar kasih-Mu Allahku, amin. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku. Sekali lagi katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia yang layak kita sembah. Dia Allah yang ajaib. Darahnya telah dicurahkan bagi kita. Oleh darah anak domba Allah kita diselamatkan. Mari kita mau sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalah
akan mendengarkan motivasi.
Haleluya. Kita telah melihat bukti kasih Tuhan atas kehidupan kita. Setiap kali saya melihat film ini, saya rasanya ingin menangis. Kita semua dapat membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya sakit yang diderita. Untuk siapa? Untuk kita semua. Kita tahu kita orang yang berdosa. Ada begitu banyak pelanggaran, kesalahan, dosa yang kita sudah lakukan. Tapi Dia Yesus, Dia mau berkorban bagi kita. Dia mati untuk gantikan segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita angkat pujian. Telah kulihat bukti kasih Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Aku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Oh haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh terlalu besar kasih-Mu Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang berikan lagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita katakan, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi katakan, telah kulihat. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Oh terlalu besar kasih-Mu Yesus. Amin. Besar kasih-Mu Bapa.
Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami memperingati hari yang telah terjadi atas hidup ini, di mana Engkau sudah mati bagi kami. Bapa, layaklah kami untuk ada di hadapan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Penuhi kami, lengkapi kami Tuhan. Ubah pola pikir hidup kami, agar hidup kami menjadi hidup yang lebih memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Yang besar, yang kecil, sampai orang tua diberkati oleh Tuhan. Kami siap terima kebenaran firman-Mu dan urapi hamba-Mu dan urapan atas setiap kami, sehingga kami memahami, mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga Gembala memberikan tugas di hari ini, ya, tugas di hari kematian Tuhan, dan tema yang diberikan kepada saya tentang bagaimana Yesus, arti dari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka di dalam Alkitab kita. Puji Tuhan. Kita memahami bahwa Paskah di dalam bahasa asli dipakai kata Pesak. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata Passover, melewati, di mana umat Tuhan mereka tiap tahun memperingati Paskah. Dan ketika ada ultimatum yang dikatakan oleh Tuhan bahwa setiap anak sulung itu harus mati, hanya mereka yang memiliki tanda darah di ambang pintu, di tiang pintu, maka terlewatkanlah kutukan itu. Dan Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadi penebus kita, Dia yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 1, Dia telah menjadi sebuah penebusan dari hakikat yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur hari ini, di mana sekalipun pandemi yang kita baru lewatkan 2 tahun kurang lebih ya kita lewati, dan sekarang kita ada di era endemi, dan kita berharap semuanya ini akan berlalu sedemikian baik. Puji Tuhan. Nah saudara, bagaimana arti dari kematian Yesus Kristus Tuhan kita? Di dalam kitab Titus pasal yang pertama, kitab Titus pasal yang kedua, maksud saya Titus pasal yang kedua. Ini suratan Rasul Paulus yang dia tujukan kepada rekan sekerjanya dan murid yang dia latih di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi ada bentuk di mana Paulus mendidik anak-anak rohaninya, dan dia menunjukkan sebuah bentuk sikap hidup yang sungguh kepada Tuhannya, yang melakukan segala sesuatu lebih baik. Nah saudara, di dalam pasal 2 ayat yang ke-14 ada 3 hal yang perlu kita ketahui bagaimana Kristus Yesus mati bagi kita. Di ayat 13 mulai dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, yang pertama untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, yang ketiga yang rajin
berbuat baik. Arti dari sebuah kematian Kristus bagi kita, kalau di tayangan yang kita lihat bahwa bentuk ini, judul film ini The Passion of Christ, di mana sutradara Bill Gibson dia mendapat sebuah bentuk penghargaan yang luar biasa karena film ini. Nah saudara, ini film, tetapi sebagaimana kita mengerti kitab Yesaya berkata sebuah pengorbanan yang dilakukan Yesus, rupa wajahnya pun sudah tidak dapat dikenal. Jadi begitulah model dan keadaan yang dia kerjakan dan lakukan. Dan kalau kita perhatikan apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan, sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa di dalam segala hal kita mengerti bahwa membebaskan kita dari segala kejahatan. Saudara, arti dari kematian Tuhan yang pertama adalah membebaskan kita dari segala kejahatan. Dia telah menyerahkan bagi kita untuk menebus kita, untuk membebaskan kita. Kata membebaskan kita ini adalah bentuk di mana dia sudah menyempurnakan kita, membebaskan kita. Saudaraku, membebaskan ini di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan yang ke-19 berkata bahwa 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ini bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat yang ke-20, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, dia membebaskan kita. Dia membentuk saya dan saudara. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepadanya tidak menjadi binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena Allah telah menjadi manusia dan dia menyerahkan sepenuhnya hidupnya untuk membebaskan kita. Sekali lagi, kita bukan ditebus dengan emas, kita bukan ditebus dengan perak. Pembebasan dari kehidupan yang sebenarnya tidak layak, sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang menjadi harapan kita. Tetapi dia sudah membebaskan kita dengan darahnya sendiri. Membebaskan adalah bentuk di mana Tuhan mau menghendaki, menginginkan di ayat 14 pasal 2 Titus, di mana dia membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Saudara, ada begitu banyak hal yang kita kerjakan sebagai seorang yang tidak lagi menghormati Tuhan. Ada begitu banyak yang kita bisa kerjakan selama ini di mana kita tidak menghargai Tuhan. Jadi di mana kita tidak memuliakan Tuhan sebagaimana Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan itu. Kita memiliki kehidupan yang semau kita. Kita memiliki kehidupan yang seolah-olah kita merasa bahwa kita sudah benar yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu, kita mengerti bahwa kejahatan di dalam bahasa aslinya, jadi di mana Tuhan membebaskan kita oleh darahnya, menebus kita dari kejahatan. Kejahatan dalam bahasa aslinya adalah sebuah pelanggaran. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita perhatikan ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara, kejahatan kita, kejahatan manusia, sehingga dia membebaskan kita. Karena apa? Karena dikatakan kita melakukan sebuah pelanggaran.
Dalam bahasa asli kejahatan dipakai kata pelanggaran. Jadi pelanggaran hukum Allah berarti sebuah penolakan yang kita lakukan terhadap kedaulatan Allah. Ya, jadi penolakan terhadap kedaulatan Allah. Dan tentunya saat kita sebagai seorang yang belum mengenal Tuhan, kalau kita melihat ke belakang, di mana Tuhan sudah menjadi penebus kita, kita adalah dikatakan orang-orang yang selalu melakukan sesuatu yang sangat tidak terhormat. Pribadi, latar belakang hidup saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tentunya tidak langsung menjadi seorang hamba Tuhan, dilantik dan sebagainya. Gereja Pantai Kosta di Indonesia menerapkan sebuah anggaran dasar di mana dulu kami harus 5 tahun, lalu dari PDP ke PDM lalu ke pendeta penuh, itu harus ada sebuah pengembalaan dan seterusnya seperti itu. Artinya ada hal-hal yang dilakukan sehingga menjadi sebuah bentuk nilai yang diapresiasi. Nah saudara, kita tahu menyadari bahwa pelanggaran yang mungkin kalau kita menghitungnya, kita sudah melakukan sebuah sikap yang kadang melawan Tuhan. Saya tidak tahu sikap melawan hukum Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kadang kita tidak lagi menunjukkan hati ini kepada Tuhan. Di era pandemi memang ada bentuk ketakutan kita. Tetapi saya percaya itu bentuk di mana kita boleh jalankan hari-hari kita, lewati hari-hari, tahun-tahun yang kita lalui dan sehingga hari ini. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, kita tidak akan tentunya melakukan sebuah sikap di mana kita membuat dia tersalib kembali. Kita tahu Tuhan sudah menyerahkan hidupnya untuk membebaskan kita. Di dalam suratan Ibrani pasal 10, dia sekali mati dan untuk menebus dosa kita. Tahun demi tahun dilakukan oleh umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Mereka lakukan itu dengan korban anak domba Allah. Anak domba maksud saya. Mereka kerjakan dengan penuh kegigihan, dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh dengan hormat. Nah saudara, tidak terlebih saya dan saudara, di mana kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, cara yang kita wariskan, cara dari hidup kita yang selalu melanggar kedaulatan Allah. Dan kita mau untuk hidup kita menjadi hidup yang benar-benar memperhatikan sesuatu yang dikerjakan Tuhan. Bukan hanya supaya kita menangis, bukan hanya supaya kitanya tertegun dengan film-film ini, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita dapat menjalankan hidup di mana Kristus telah mati. Ada ayat firman Tuhan berkata, bagaimana kita harus mengenal Kristus dalam kematiannya dan kebangkitannya. Kristus yang telah mati bagi kita, dia membebaskan kita. Bagaimana kita harus membebaskan seluruh keberadaan hidup ini. Potensi untuk melakukan kejahatan itu masih sangat ada dalam hidup ini. Karena di dalam kitab Kejadian bahwa hidup saya dan saudara kecenderungannya adalah melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan. Karenanya saudara, ketika kita sudah tahu bahwa kita telah dibebaskan Tuhan, maka nilai yang perlu kita tetapkan untuk kita tetap menghormati kedaulatan Allah. Allah di pihak kita, dia membebaskan kita agar hidup kita menjadi hidup yang lebih berarti lagi. Yang kedua saudara, bagaimana dikatakan dia menguduskan kita, bebaskan kita di kematian Kristus, bebaskan kita dari segala kejahatan, lalu menguduskan bagi dirinya. Saudara, dalam bahasa Yunani dipakai kata membersihkan dari segala sifat-sifat yang ternoda, sifat yang menjijikan, sifat-sifat kotor kita.
Kalau kita lihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7. Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ya. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ayat yang ke-7. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata, Ulangan 7 ayat yang ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu, ya, dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Saudara, jadi ketertarikan Tuhan menebus saya dan saudara sebentuk inisiatif yang Tuhan lakukan terhadap semua bangsa. Itu bukan karena kita orang yang layak menerima itu. Ya, kita adalah pribadi yang digambarkan paling kecil, paling hina. Tetapi dia melihat bahwa kita perlu dibebaskan. Kita perlu dikuduskan. Menjadi umat kepunyaan Tuhan. Menjadi umat yang memberikan dampak yang baik. Memberikan segala bentuk. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Nilai yang perlu kita pertahankan di dalam iman yang kita jalani adalah bentuk kekudusan ini. Kita begitu banyak tahu, banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan di sekitar kita. Banyak hal yang bisa membuat manusia kita ini benar-benar tidak memberikan harga mati untuk sebuah penebusan Kristus. Dan itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Menjadi umat yang dikuduskan Tuhan. Memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam segala keadaan. Di dalam tengah kita sedang mengalami penderitaan. Tantangan demi tantangan. Tetaplah engkau memelihara kekudusan itu. Karena tanpa kekudusan engkau tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan. Dan saya percaya saudara mengerti tentang hal ini. Bahwa Allah memilih kamu itu bukan karena kamu hebat. Allah memilih sebagaimana dikatakan bukan karena engkau orang yang memiliki kekayaan, harta, nilai dan sebagainya. Ya, tetapi saudara kita ditebus oleh karena kasih-Nya. Inisiatif penebusan datang dari pihak Tuhan. Barang siapa yang percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Lakukan nilai-nilai yang terbaik. Karena ketika Tuhan menguduskan kita, maka hidup kita harus kita pertahankan jauh lebih berguna lagi. Jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berfaedah, menolong, membantu, melihat kebutuhan orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Yesaya 42 ayat yang ke-6 berkata, Yesaya 42 ayat yang ke-6, ya. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Yesaya 42. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara yang terakhir, kita tahu di ayat yang ke-11, jadi bagaimana Tuhan membebaskan saya dan saudara dari seluruh ikatan dosa, dari seluruh bentuk kebinasaan, lalu Dia menguduskan saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam kekudusan. Karena kenapa? Dia memiliki umat yang bisa menjadi terang dunia. Dia memiliki umat yang bisa menjadi berkat. Dikatakan dalam kitab Titus tadi ayat yang di pasal 14, kata-kata yang terakhir, yang rajin berbuat baik. Saudara, dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 berkata,
Saudara tengok ayat ini, Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Dikatakan jelas bahwa hidup saya dan saudara adalah hidup menjadi terang. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi maksud Tuhan melakukan itu semua agar dia punya umat yang luar biasa di atas muka bumi ini. Dia punya umat yang bisa diandalkan. Dia punya umat yang bisa menjadi saksi. Dia punya umat yang bisa menceritakan tentang kedahsyatan yang telah dilakukan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita melakukan bagian yang terbaik untuk tugas yang luhur ini, tugas yang mulia ini, menjadi terang Tuhan, umat yang rajin untuk melakukan sebuah kebaikan. Hal apa yang mungkin Bapak Ibu tahu baik, kerjakan itu agar Bapamu di sorga diagungkan, dimuliakan. Sekecil apapun yang engkau tabur, engkau kerjakan. Mungkin itu untuk pelayanan, itu mungkin untuk orang-orang yang membutuhkan. Lakukan itu karena engkau sudah dibebaskan, engkau sudah dikuduskan. Kematian Tuhan mendorong saya dan saudara untuk tetap rajin berbuat baik, untuk hormat, kemuliaan, kebanggaan bagi nama Yesus. Tuhan kiranya berkati kita di hari kematian ini, mengingatkan kita bahwa jangan pernah kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karena umat yang telah dipimpin Tuhan ini harus menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan berkati kita. Selamat Paskah, selamat kita hidup jauh lebih berguna, jauh lebih baik. Kita tidak berpikir mati, saudara. Ada yang mungkin sudah mulai ini, jangan berpikir mati, tetapi teruslah melakukan kebaikan. Mati itu pasti datang kalau Tuhan menghendaki, tetapi teruslah berbuat baik. Karena kebaikan ini adalah sebuah nilai yang hakiki. Dunia melihat Tuhan yang sudah melakukannya bagi kita, dan dunia akan melihat bagaimana kita melakukannya juga bagi mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang kita semua berdiri. Puji Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Saudara bangga, Tuhan sudah membebaskanmu. Kasih-Mu Tuhan, darah-Mu Yesus tercurah bagi hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya.
Engkau diingatkan untuk tetap di dalam memiliki kehidupan yang baik, yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami berterima kasih dan kami boleh katakan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sudah rela dan sudah menganugerahkan kami kebebasan. Kami memiliki otoritas kuat kuasa ilahi, menguduskan hidup kami menjadi hidup lebih baik, hidup lebih benar, hidup lebih lagi berjalan dalam terang kebenaran Tuhan. Agar hidup kami menjadi alat dan saksi Tuhan kemanapun kami berada. Inilah tujuan Engkau telah membebaskan kami. Tuhan berkati umat-Mu semua hari ini. Dan yang tidak Tuhan berkati, Roh Kudus berbicaralah lebih dalam lagi, agar hidup kami jauh lebih berkenan lagi di mata-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah berkati kebenaran firman Tuhan, mengingatkan bahwa kematian Kristus membawa kemenangan bagi kehidupan kita semua, untuk menebus kehidupan kita semua, mengangkat kita semua menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pemenang-pemenang. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur yang Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian mengatakan, karena salib-Mu hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup.
perjamuan kudus ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sambil kita tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Haleluya. Betapa besarnya kasih-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ternilai pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kita dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita makan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tubuhmu hancur di atas kayu salib, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan, kami percaya, kami yakin ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan. Dan firman Tuhan berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita minum. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat tubuh-Mu dan darah-Mu yang tercurah, membebaskan kami ya Tuhan, memulihkan hidup kami, mengangkat hidup kami dari lumpur dosa Tuhan, menebus hidup kami, memberikan pengharapan yang baru, memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Semua hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kau yang berkuasa, sanggup sudah lakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Haleluya, karena salib-Mu ku menang. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus yang sudah kami terima. Kami percaya membawa kemenangan yang baru. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu diberikan jalan keluar oleh Tuhan, diberikan pengharapan yang baru, dan kami semua terlebih lagi diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara-saudara kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
pengumuman sepanjang minggu ini, untuk hari Minggu ini kembali diingatkan ibadah Fajar Kebangkitan yaitu 5:30 pagi. Lalu ada ibadah Paskah sekolah minggu jam 7:30, lalu dijadwalkan ibadah raya kedua menjadi jam 9 pagi. Dan untuk anak-anak pemuda remaja yang ada, besok ada Paskah Unlimited Generation dengan tema New Hope, pengharapan yang baru. Tuhan Yesus datang bagi kehidupan kita semua, menebus kita untuk terus memberikan pengharapan yang baru, kemenangan demi kemenangan bagi kehidupan kita semua. Kita akan mempersiapkan persembahan kolektor. Saya mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Dan sekali lagi bagi jemaat yang masih ingin memberikan persembahan telur, masih kita terima sampai hari Minggu ini. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kolektor. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, rasa syukur kami panjatkan. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, kami menerima berkat perjamuan kudus ini Tuhan dalam kehidupan kami semua. Nanti balas saatnya kami akan memberikan persembahan kolektor ini Tuhan. Kami akan memberikan dengan rasa sukacita kami, rasa syukur kami, rasa terima kasih. Karena hidup kami sudah Engkau tebus, hidup kami sudah berikan pengharapan yang baru. Kau selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami semua. Kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kuasa-Mu yang Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang sembuhkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Percaya Kau berfirman,
memberkati persembahan saudara untuk pekerjaan Tuhan yang ada, dan kami dari keluarga besar GPDI Jemaat Tiberias Pare mengucapkan terima kasih pelayanan Bapak Nicholas Ande bersama istri yang sudah datang. Kita akan mengakhiri ibadah. Pada pagi hari mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu, dan sekali lagi saya mengundang Bapak Pendeta Nicholas Ande untuk berdoa menutup ibadah ini sekaligus doa berkat. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami sangat bersyukur ibadah hari ini, kematian Kristus bagi kami sudah boleh Tuhan berkati. Dari awal hingga akhir kami semua mengalami sukacita, kemuliaan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, dari yang termuda, terkecil sampai yang berusia besar. Tuhan, Engkau berkati semua. Tuhan ada bersama kami. Tuhan ada di setiap perjalanan hidup kami. Bahkan Tuhan adalah pelindung bagi hidup kami. Kemanapun kami berada, di pekerjaan yang kami lakukan, di aktivitas yang kami lakukan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu membuat kami lebih berhasil lagi. Umat-Mu yang telah mempersembahkan korban persembahan, Tuhan balas memberkati. Apapun yang ditabur, biarlah mereka semakin menuai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga pastori, di dalam kesehatan dan di dalam naungan kasih setia Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan yang datang dengan sehat, sehatlah kami, untuk kami dapat melakukan aktivitas di hari-hari yang akan datang. Pertemuan ibadah kami lagi, kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan kepada Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan ini, kami angkat hati ini kepada Bapa. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia menganugerahkan rohnya yang kudus, sehingga kita dapat tetap kuat berdiri, tetap berjalan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami, Engkau dapati kami tetap setia di dalam Engkau. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri seluruh rangkaian kegiatan ibadah kami dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi.